Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN Hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang pemuda ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya dengan posisi tertelungkup. Penyebab kematian belum diketahui, namun beberapa jam sebelum ditemukan tewas, bibi almarhum sempat mendengar keponakannya tersebut menggigil dan mengigau. Dampak fenomena La Nina, cuaca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi semakin ekstrim dalam sepekan terakhir. Warga diimbau waspada saat hujan deras disertai angin kencang terjadi, sebaiknya tetap berada di rumah dan memadamkan aliran listrik untuk mencegah korsleting. Pembelajaran tatap muka di awal Januari 2021 mendatang tak bisa dilaksanakan, khususnya bagi sekolah yang berada di kelurahan berstatus zona merah. Dampak fenomena La Nina, cuaca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi semakin ekstrim dalam sepekan terakhir. Warga diimbau waspada saat hujan deras disertai angin kencang terjadi, sebaiknya tetap berada di rumah dan memadamkan aliran listrik untuk mencegah korsleting. Hujan deras disertai angin kencang semakin sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam sepekan terakhir. Akibatnya banyak pohon tumbang di sejumlah kawasan, bahkan sebagian ada yang menimpa rumah dan bangunan tempat usaha. Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau warga untuk waspada karena saat ini terjadi fenomena La Nina yang membuat cuaca menjadi semakin ekstrim. Jika terjadi hujan deras disertai angin kencang, sebaiknya tetap berada di rumah dan memadamkan aliran listrik guna mencegah korsleting. Kami terus siaga di semua titik yang ada relawan kami, seluruh kecamatan siaga bencana lah. Di samping itu juga kami menghimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat agar cuaca ekstrim ini hati-hati, khususnya di daerah pegunungan yang ada aliran air sungai dan lain-lain. Itu berbahaya, siapa tahu nanti suatu saat ada air bah yang tiba-tiba, itu yang kita khawatirkan, tempat wisata yang ada di air. Jadi kita tetap siaga intinya. Untuk mengantisipasi bencana maupun peristiwa yang tak terduga di tengah cuaca ekstrim ini, anggota Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan disiagakan di sejumlah kawasan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Menjelang pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di awal Januari 2021 mendatang, semua sekolah di Kabupaten Kota Baru diminta menyiapkan fasilitas protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru Slamet Riyadi mengatakan, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada awal Januari 2021 mendatang, semua sekolah harus menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan yang lainnya. Selain itu, ia juga meminta pihak sekolah berkoordinasi dengan orang tua murid apakah setuju dengan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, jika semua persiapan sekolah sudah terpenuhi, selanjutnya ia akan meminta izin dari Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Baru. Meminta kesediaan atau ketidakbersediaan orang tua dalam rangka untuk belajar tatap muka di sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya, sekolah harus menyiapkan protokol kesehatan, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, dan itu boleh menggunakan dari dana BOS yang sudah ada di sekolah masing-masing, karena juga pada saat
tahun 2020 ini untuk Danampo sendiri pun sudah diberikan relaksasi, artinya penggunaannya bisa digunakan untuk rangka untuk fasilitas penanganan COVID-19 seperti penyiapan hand sanitizer, kemudian wastafel, dan sabun, masker. Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Dirgahayu Misran mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka. Sementara terkait persetujuan orang tua murid mencapai 83% lebih dari total 234 murid. Menurutnya bagi orang tua murid yang tidak setuju akan tetap diberikan pembelajaran secara daring. Yang setuju itu sekitar 83,33%. Sisanya tidak setuju dan ragu-ragu. Mengenai protokol kesehatan sudah kami siapkan dari alat kesehatan berupa tempat cuci tangan dan sebagainya. Kemudian setiap siswa akan kami berikan masker. Itu untuk protokol kesehatan. Pulang paling lama jam 11. Itu untuk jam pulang. Jadi tidak ada istirahat. Untuk yang tidak setuju pembelajaran tatap muka, kami tetap terus memberikan layanan pembelajaran secara daring. Pemerintah daerah ataupun sekolah harus menyiapkan alat-alat yang berkenaan dengan protokoler kesehatan masa pandemi ini. Contohnya menyediakan hand sanitizer atau masker dan sebagainya. Dan sebelum memasuki ruangan, ala-ala ini nanti akan dites suhunya, dan kami sarankan kepada pihak sekolah apabila anak itu ada gejala flu atau panas, harus saja masuk sekolah dulu. Diharapkan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada awal Januari 2021 mendatang berjalan dengan lancar dan tetap mentaati protokol kesehatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pembelajaran tatap muka di awal Januari 2021 mendatang tak bisa dilaksanakan, khususnya bagi sekolah yang berada di kelurahan berstatus zona merah. Disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, saat ini kasus penyebaran COVID-19 kembali meningkat dan ada 2 kelurahan yang kembali berstatus zona merah di Banjarmasin. Menurutnya sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pembelajaran tatap muka hanya dilaksanakan di sekolah zona hijau, sedangkan zona merah dan oranye dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu Ibnu Sina meminta Dinas Pendidikan Banjarmasin segera mengevaluasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah yang berada di zona merah. Arahan kan memang di zona hijau ya. Tapi kalau misalnya zona merah otomatis harus ada kebijakan baru lagi dari pemerintah pusat. Apakah di zona hijau per Januari semerah-merahnya tetap dibuka ataukah harus ada persyaratan seperti yang saat ini? Saat ini kan diserahkan kepala daerah untuk memutuskan tetap muka, turun sekolah atau masih dengan pelajaran daring. Jadi kan memang ada tren COVID-nya mulai agak tinggi lagi. Makanya harus tetap waspada. Kami dengan Forkopimda juga sudah menyampaikan pergi koordinasi. Kita harus bikin gerakan baru lagi untuk kemudian mengingatkan masyarakat supaya jangan sampai lengah terhadap COVID-19. Saat pembelajaran tatap muka mulai berlangsung pada awal Januari 2021 mendatang, sekolah di zona merah tak bisa melaksanakannya dan tetap belajar secara daring. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.